Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran minggu lalu mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar. Berikut akan Ibu tampilkan sebuah tabel permintaan dan penawaran mengenai buah apel. Yuk kita lihat bareng-bareng di tabel permintaan dan penawaran tersebut. Perhatikan tabel permintaan dan penawaran buah apel sebagai berikut. Pada situasi A, ketika harga per kilo Rp5.000, permintaannya 10 dan penawarannya 60. Ini 10 kilo dan 60 kilo ya. Ketika harga per kilonya Rp4.000, permintaannya naik menjadi 20 dan penawarannya naik menjadi 50 dan seterusnya. Pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, maka tentukanlah fungsi permintaan dalam bentuk PD, fungsi penawaran dalam bentuk PS, harga keseimbangan pasar, dan harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak sebesar Rp100. Untuk nomor 1 dan nomor 2, 1, 2, dan 3 sudah ada di video pembahasan Ibu minggu lalu. Namun hari ini Ibu akan mengulas kembali agar video pembelajaran ini utuh ya, tidak terpecah-pecah. Maka kita cek. Yuk. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, menentukan fungsi permintaan dalam bentuk PD. Nah, maka kita tentukan dulu diketahui P1 untuk menyatakan harga ke-1, P2 untuk menyatakan harga kedua, Q1 untuk menyatakan jumlah unit yang ke-1, Q2 untuk menyatakan jumlah kedua. Kamu boleh memilih P1 5.000, P2-nya 4.000 atau seterusnya. P1-nya 4.000, P2-nya 3.000. Harus berurut ya. Maka P1-nya kita tulis Rp5.000, P2-nya kita tulis Rp4.000. Q1-nya 10 dan Q2 20. Q1 sama dengan 10, Q2 20. Di sini ya kita lihatnya di jumlah permintaan bukan di jumlah penawaran, karena kita sedang akan menjawab pertanyaan nomor 1, fungsi permintaan dalam bentuk PD. Oke, ditanya fungsi permintaan dalam bentuk PD dinyatakan di sini ya, dalam bentuk PD. Jawab. Ingat, PD atau fungsi permintaan dalam bentuk P itu dinyatakan dalam cara mencarinya delta P dibagi delta Q dikurangi Q1 plus P1 sama dengan delta P 4.000. Ingat, delta P itu artinya P2 dikurangi P1, Q2 dikurangi Q1, Q dikurangi Q1 plus P1. P2 nya berapa? Rp4.000. P1 nya Rp5.000, Q2 nya 20, Q1 nya 10, Q1 10, P1 5.000. 4.000 dikurangi 5.000 min 1.000, 20 diambil 10, Q 10, Q disitu tidak dirubah ya, Q konstanta, dan plus 5.000, tidak bisa pakai kurung, maaf. Min 1.000 dibagi 10 sama dengan min 100, Q min 10 plus 5.000. Tinggal dikali pelangi, ini kali ke sini, ini kalikan ke sini. Min 100 kali Q, min 100 Q, min 100 kali min 10, min kali min plus, jadi 1.000 plus 5.000, maka min 100 Q ditambah 6.000. Karena PD itu terbentuk ketika A min BP, maka PD sama dengan A nya 6.000 yang tanpa ada variabelnya, tetap dipindah ruas, tetap di ruas yang kanan, min BP berarti yang ini minus 100 Q. Ya, fungsi permintaan dalam bentuk PD. Nah, cara mengeceknya apakah fungsi yang kita buat sudah benar atau salah, kita cek dengan cara PD sama dengan 6.000
dibagi min 100 Ki. 6.100 Ki-nya boleh memiliki 1 atau Ki2. Kalau kita memiliki 1, maka nilainya nanti ketemu P1. Ki1 kita masukkan 10, Ki-nya 10, maka 6.000 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 1.000, maka 5.000. 6.000 dikurangi 1.000 ya. Maka ketika kita memasukkan unsur Ki-nya 10, P-nya ketemu Rp5.000. Sampai sini selesai. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, membuat fungsi permintaan dalam bentuk PD, jawabannya ini 6.000 min 100 Ki. Berikutnya, untuk menjawab nomor 2, fungsi penawaran dalam bentuk PS. Dengan cara yang sama, namun kita gunakan tabel harga dan tabel jumlah penawaran, bukan lagi jumlah permintaan. Kita pindah lembaran berikutnya. 2. P1-nya 5.000, P2-nya 4.000, masih sama. P1-nya 5.000, P2-nya 4.000. Q1-nya kita abaikan jumlah permintaan, tapi kita masuk ke jumlah penawaran. Q1-nya 60, Q2-nya 50. Q1-nya 60, Q2-nya 50. Maka yang ditanya, maaf Ibu tadi belum nulis diketahuinya ya. Ditanya adalah fungsi penawaran bentuk PS. Oke, jawab. PS sama dengan delta P dibagi delta Q. Q diambil Q1 plus P1. Delta P-nya 4.000 dikurangi 5.000. Ingat delta P itu artinya P2 dikurangi P1 bagi Q2 dikurangi Q1. Q dikurangi Q1 plus P1. P2-nya 4.000. P1-nya 5.000. Q2-nya 50. Q1-nya 60. Q variabel Q1-nya 60. P1-nya 5.000. 4.000 dikurangi 5.000 minus 1.000. Min 50 dikurangi 60 min 10. Q min 60 plus 5.000. Buang 1, buang 1. Negatif dibagi negatif, positif 100 dibagi. Oke, itu 100 plus dicoret. Q min 60 plus 5.000. Kita kali pelangi lagi, ini ke sini dan ini ke sini. 100 dikali Q, 100 Q. 100 dikali minus 60 min 6.000 plus 5.000. Maka PS-nya yang terbentuk adalah 6.000 ditambah 5.000 min 1.000. Q-nya 100 Q. Berikutnya kita cek lagi, pengecekan lagi. Ceknya PS-nya sebesar min 1.000 ditambah 100 Q. Min 1.000 tambah 100. Q-nya boleh menggunakan Q1 atau Q2. Kita menggunakan Q1 60 min 1.000 tambah 100 kali 60 6.000 min 1.000 tambah 6.000 sama dengan Rp5.000. Ingat ketika kita memasukkan Q1 60 maka hasilnya adalah P1 sebesar 5.000. Kalau nanti kamu memasukkan Q-nya sebesar 50, ketemunya P-nya sebesar Rp4.000. Ya, sampai sini adalah fungsi penawaran yang kita buat dalam bentuk PS. Selesai. Untuk nomor 3, menjawab nomor 3. Tentukan harga keseimbangan pasar. Tadi kita membuat permintaan dalam bentuk PD, penawaran dalam bentuk PS. Maka harga keseimbangan pasar terbentuk ketika PD sama dengan PS. Kata yuk, PD sama dengan PS. PD-nya 6.000 min 100 Q. 6.000 min 100 Q. PS-nya min 1.000 plus 100 Q. Min 1.000 plus 100 Q. Maka kita tinggal pindah ruas saja. 6.000 minus jadi positif 1.000. 100 Q jadi plus 100 Q. 7.000.
sama dengan 200 Ki. Ki sama dengan 7000 dibagi 200. Coret 2, 70 dibagi 2 sama dengan 35. Nah, Ki di sini maka disebutnya Ki equilibrium, Ki dalam keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar dinyatakan Ki titik koma PE ya. Kita cari dulu PE-nya. Untuk nilai PE boleh memasukkan pada saat PD atau PS. Kita memasukkan pada saat PD ya. 6000 kurangi 100 kali Ki-nya 35. Maka 6000 kurangi 35 kali 100, 3500 sama dengan sebesar 2500. Nah, maka di sini keseimbangan pasar terjadi pada saat Ki titik koma PE. Ki-nya 35, PE-nya 2500. Nah, sampai sini untuk menjawab pertanyaan nomor 3 selesai. Ingat, sekali lagi harga keseimbangan pasar menjawab soal nomor 3 dinyatakan dalam bentuk Ki titik koma PE. Ki di sini artinya Ki equilibrium atau keseimbangan pasar dalam bentuk Ki dan dalam bentuk P. Jangan dibalik ya. Sekali lagi Ki dulu baru P. Ki-nya 35, P-nya 2500 rupiah. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, ini materi bahasan di pertemuan kali ini, yang tadi karena untuk 1, 2, 3 hanya mengulas saja. Di awal kita sudah membuat fungsi permintaan dalam bentuk PD. Ada juga kita sudah membuat fungsi penawaran dalam bentuk PS. Disamakan, nanti ketemunya adalah Ki titik koma PE. Seperti itu ya. Kalaupun nanti di soal yang ditanyakan adalah fungsi permintaan dalam bentuk Ki D, maka nanti penawaran dalam bentuk Ki S sama nanti akan ketemu nilainya Ki titik koma PE. Nah, ini adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ternyata dipengaruhi oleh dua hal, ada subsidi dan ada pajak. Subsidi kita simbolkan dengan huruf S kecil, pajak dengan huruf T dari kata pajak ya, tax. Tax amnesty contohnya ya. Subsidi dan pajak itu ternyata nantinya akan mempengaruhi penawaran, maka akan mempengaruhi PS dan QS. Ingat, yang dipengaruhi oleh subsidi adalah dan pajak adalah QS dan PS. Fungsi penawaran dalam bentuk Q maupun fungsi penawaran dalam bentuk P. Permintaan nggak akan pernah berubah. Jadi nantinya akan terbentuk PD sama dengan PS aksen. PS artinya setelah adanya perubahan subsidi atau pajak, atau kalau dalam bentuk KID-nya akan terbentuk KID sama dengan QS aksen setelah adanya subsidi atau pajak. Nah, jika kita lihat ya, nanti ketemu soal atau sebuah kasus yang menyatakan PS, fungsi penawaran dalam bentuk P dinyatakan dalam bentuk A plus BQ. Nah, misalnya kita bayangkan akan ada subsidi atau simbolnya S, maka nanti akan berubah PS-nya jadi PS aksen. Jadi yang terbentuk barunya A plus BQ, ada subsidi, maka plus S. S ya, bukan 5 ini. Nah, ibu kasih tanda kotak nih. Berikutnya, kalau nanti kamu menemukan lagi PS sama dengan A plus BQ, ternyata bukan ada pajak subsidi tapi ada pajak. Pajak kita simbolkan menjadi T. Maka PS aksennya, PS setelah ada pajaknya A plus BQ, pajak terhadap harga dia akan menambah seperti ini. Oke guys, maaf ralat di sini bukan plus tapi minus. Anggapannya gini, subsidi terhadap harga dia akan mengurangi jadi minus, pajak terhadap harga dia akan menambah jadi plus harganya ya. Kita kasih tanda kotak seperti ini. Ini
Ingat saja karena nanti ketika dipahami harus masuk ke soal. Nah, berikutnya ini dalam bentuk PS dan PS dalam ketika ada subsidi dan PS ketika ada pajak. Bagaimana kalau yang terbentuk tadi di soal adalah bentuknya Q? Maka kalau bentuknya Q, kita yang berubah Q juga ya. QS awalnya A plus BP. Ada subsidi. Kalau ada subsidi maka jadi QS aksen A plus ini B sama P. Nggak boleh ketemu nih, kalau ketemu kita kasih kurung. Subsidi terhadap jumlah dia akan menambah. Nah, seperti ini. Kasih kurung. Kasih kotak lagi nih, subsidi. Berikutnya PQS sama dengan A plus BP ada pajak. Maka QS aksen sama dengan A plus BP, beda sama P nggak boleh ketemu. Pajak terhadap jumlah dia akan menambah. Pajak terhadap jumlah dia akan mengurangi. Ini dicoret ya. Ingat, A plus B, buka kurung P, pajak terhadap jumlah dia akan mengurangi. Oke, Bu ulang, kalau nanti bentuknya PS, A plus BQ ada subsidi, A plus BQ, subsidi terhadap harga akan mengurangi, maka min S. Pajak terhadap harga akan menambah. Betul? Ibu cek dulu untuk penulisannya. Subsidi terhadap jumlah dia menambah, pajak terhadap jumlah dia akan mengurangi. Seperti ini. Kita kasih kurung lagi. Rumus ini harus dihafalkan ya. Nah, berikutnya kita ternyata di soal diminta untuk keseimbangan pasar setelah adanya pajak sebesar 100. Nah, karena tadi di lembar sebelumnya kita sudah cek kita dalam bentuk PD dan PS, maka PS-nya nih akan berubah jadi PS aksen. PS yang terbentuk awalnya min 100 plus min 1000 plus 100 Q. Min 1000 plus 100 Q di sini ya. Maka bentuknya berarti PS sama dengan A plus BQ. Gak masalah untuk A mau minus atau mau plus, positif atau negatif, yang penting di depan konstantanya harus positif. Ingat, kalau seperti ini ada pajak katanya ya. Pajak maka akan berubah jadi PS aksen A plus BQ, pajak terhadap harga dia akan mengurangi. Pajak terhadap harga dia akan menambah. Ini harus cermat ya. Ingat sekali lagi, pajak terhadap harga dia akan menambah. Sama dengan seperti ini, A plus BQ plus T. Maka PS aksennya min 1000 ditambah 100 Q, pajaknya sebesar 100. Maka PS aksennya min 1000 ditambah 100 min 900 ditambah 100 Q. Ini adalah PS aksen atau fungsi penawaran dalam bentuk P setelah adanya perubahan karena akibat adanya pajak. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya setelah ketemu nilai PS aksennya atau perubahan fungsi penawaran dalam bentuk P setelah adanya pajak, maka untuk menjawab soal nomor 4, keseimbangan pasar yang sekarang bukan lagi PD sama dengan PS, tapi PD sama dengan PS aksen. Ini yang membedakannya. PD-nya tetap sama. PD-nya kita cek ulang. PD-nya dinyatakan dalam bentuk 6000 min 100 Q. PD-nya sama dengan 6000 min 100 Q. PS-nya, PS aksen ya, bukan PS tanpa aksen, min 900 plus 100 Q. Min 900, biar gambarnya nggak pecah, ibu fokuskan kembali layar gambarnya. Min 900 plus 100 Q.
Oke, sudah fokus kembali gambarnya ya. Tinggal pindah ruas kembali. 6.000 min jadi plus 900, 100 ki min jadi plus 100 ki. 6.900 sama dengan 200 ki. Ki sama dengan 6.900. Ingat, ki sekarang bukan dibagi 200. Maka ki-nya karena sudah ada pajak maka disebutnya ki equilibrium setelah pajak ki et ya. Buang 2. 69 dibagi 2 sebesar 34,5. Untuk PET karena ada ki harus ada juga PET, maka PET-nya kita boleh pilih yang PD atau PS ya, PS aksen. Kalau mau PD boleh PD atau PS aksen, tapi jangan menggunakan PS yang tanpa aksen. Min 900 plus 100 ki. Min 900 ditambah 100, ki-nya sebesar 34,5. Min 900 ditambah 34,5 kali 100 ya, berarti sekitar 3.450. Nah, kalau ada yang kebingungan tinggal kalikan saja. Saya 34 kali 100 tinggal bergeser 1, 2, 3.450. Maka nilainya adalah berapa? 3.450 dikurangi 900. Ayo berapa? Sekitar 2.550. Oke, kita bisa cek ulang. 0, 5, 9 tambah 5, 14, 3. Oke, benar seperti ini ya. Maka untuk menyatakan harga keseimbangan setelah pajak ki et titik koma PET. Ki E-nya sebesar 34,5, P-nya sebesar 2.550. Oke. Maka ini adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak sebesar Rp100 adalah pada saat ki et titik koma PT 34,5 titik koma 2.550. Ingat, dinyatakan dalam bentuk ki dulu baru P. Jangan terbalik ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.